Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan positif corona setelah hasil tes swabnya keluar dini hari tadi. Anies menjalani tes usap antigen pada 29 November dengan hasil negatif. Sehari setelahnya Anies menjalani swab tes PCR sebagai konfirmasi atas swab tes antigen. Hasil swab tes diterimanya pada dini hari dan hasilnya adalah positif COVID-19. Dengan masuknya Anies bertambah pula lah daftar kepala daerah yang terpapar COVID-19. Pasca dinyatakan positif terpapar COVID-19, Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan langsung menjalani pengobatan dan karantina di rumah dinas, serta untuk sementara tidak melakukan aktivitas di kantor Balai Kota Jakarta. Semua aktivitas kerja harian gubernur dilakukan di lokasi karantina. Di Balai Kota, sebagian lokasi tetap sibuk dengan aktivitas karyawan, namun penjagaan diperketat di semua pintu masuk. Anies Baswedan juga meminta semua pihak yang sempat bertemu dengannya dalam beberapa hari terakhir untuk segera memeriksakan diri ke layanan kesehatan terdekat dan melakukan tes usap PCR. Bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari ini, silahkan langsung menghubungi puskesmas terdekat untuk menjalani tes usap. Tidak hanya ruang kerja gubernur, ruang kerja wakil gubernur Riza Patria juga masih ditutup sementara setelah Riza dinyatakan terpapar lebih dahulu daripada Anies. Namun belum terpantau adanya sterilisasi gedung dan penyemprotan disinfektan di kedua lokasi kerja kepala daerah ibu kota ini. Anies Baswedan dan Riza Patria tidak sendirian. Di seluruh wilayah Indonesia, sejumlah kepala daerah juga dilaporkan positif terinfeksi COVID-19. Di antaranya, Bupati Rokan Hilir Suyatno yang diketahui positif COVID-19 setelah melakukan uji swab di Pekanbaru, Riau 31 Agustus silam. Begitu juga Bupati Melawi, Kalimantan Barat, Panji yang terinfeksi pada 1 Juni lalu dan kini telah dinyatakan sembuh. Panji terinfeksi bersama 5 anggota keluarga dan masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Status OTG juga sempat disandang Bupati Karawang Selika Nurahdiana yang dinyatakan positif corona 24 Maret lalu. Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam juga sempat terinfeksi COVID-19 27 Juli lalu dengan gejala meriang selama beberapa hari. Ia pun berhasil sembuh. Bupati Pemalang Junaidi juga terpapar COVID namun tidak merasakan gejala apapun dan sembuh setelah isolasi selama 14 hari. Begitu juga Wali Kota Bogor Bima Arya yang sempat dirawat di RSUD Kota Bogor selama 22 hari hingga dinyatakan sembuh pada 11 April. Ia juga harus menjalani masa pemulihan selama kurang lebih 1 minggu. Sementara PLT Wali Kota Medan Akhir Nasution dinyatakan terpapar virus corona setelah bepergian ke Jakarta. Sama halnya dengan Gubernur Kepulauan Riau Isdianto yang positif terpapar pada 1 Agustus lalu namun berhasil sembuh. Lain cerita dengan nasib naas yang dialami Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul yang tidak bisa diselamatkan setelah terpapar corona. Setelah menjalani perawatan selama 17 hari dengan alat bantu ventilator, Syahrul meninggal dunia di ruang isolasi RSUP Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang. Begitu juga Bupati Morowali Utara Atripel Tumimomor yang meninggal dunia di RSU Wahidin Sudirohusodo Makassar 2 April silam. Sebelum terpapar, Atripel diketahui melakukan perjalanan ke Jakarta selama 2 minggu. Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani juga meninggal dunia akibat paparan corona pada 10 Agustus lalu. Nyawanya tidak tertolong selepas menjalani isolasi di RSUD Ulin Banjarmasin. Persiapan gelaran Pilkada Serentak 2020 juga menyisakan kabar pahit. 70 orang calon kepala daerah positif terinfeksi COVID-19. Bahkan 4 orang calon kepala daerah telah meninggal dunia akibat serangan virus ini. Belum lagi ratusan petugas penyelenggara pemilu dan petugas KPU yang juga terpapar corona. Oleh karenanya, penularan dan fatalitas serangan COVID-19 tidak dapat dianggap enteng. Protokol kesehatan mutlak dipatuhi dan dijalankan setiap saat demi keselamatan bersama. Diikuti dengan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment yang harus masif dilakukan setiap kepala daerah. Sebenarnya kita menginginkan testing yang banyak, sehingga menghasilkan kasus yang banyak, sehingga bisa diintervensi. Dan kasus-kasus ini kasus-kasus yang langsung bisa diisolasi dan dikarantina. Kita mungkin bisa menyembunyikan atau menurunkan jumlah kasus dengan menurunkan jumlah testing. Tetapi yang tidak bisa kita sembunyikan adalah kematian karena COVID dan kematian probable. Sayangnya, hampir setahun hidup di tengah kepungan pandemi hingga memunculkan berbagai kebiasaan baru era new normal tidak membuat masyarakat semakin waspada.
Bahkan sebaliknya, semakin hari aktivitas di luar rumah semakin marak dilakukan. Masyarakat seakan abai dan tidak lagi peduli berkegiatan di tengah kerumunan massa yang kolosal. Padahal resiko penularan corona selalu mengintai di mana-mana dan bisa mengancam siapa saja tanpa pandang bulu. Tim Liputan Transmedia.